Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilianti. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang teori informasi asimetris. Teori informasi asimetris ini kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Rao 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economy Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof 1970 dalam karyanya dengan judul The Market of Lemons, Quality, Uncertain of and the Market Mechanic. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun bahkan untuk barang yang berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembelian dengan memberikan kesan seolah barang yang dijual bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akan hal itu, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, hingga akhirnya pasar justru dipenuhi dan barang dengan kualitas buruk. Untuk itu sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam hal ini penjual dan pembeli. Menurut Akerlof 1970, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transaksi dan menggunakan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset maka akan diinformasikan secara secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik modal. Suwarjono 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan dengan investor atau kreditor, karena manajemen dan informasi atau kreditur merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi di informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal
perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi para pihak eksternal terhadap tersebut untuk menambahkan atau meminjamkan dana terhadap perusahaan yang akhirnya mati. Perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat dari perusahaan hingga akhir nilainya cost of equity semakin tinggi sehingga perusahaan maka mengeluarkan biaya lebih banyak agar perusahaan untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent asimetris informasi. Apabila ketimpaan informasi oleh pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi menjadi perusahaan yang memiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibanding informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih baik merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transportasi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui proses perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengembalian keputusan terhadap investasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.